Strategi Difusi Inovasi Asesmen Adaptif berbasis AI di Universitas Swasta Indonesia oleh Diah Indraningrum, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 856546777. Dalam era digital saat ini, inovasi teknologi pendidikan seperti asesmen adaptif berbasis artificial intelligence atau AI menjadi semakin relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Universitas swasta di Indonesia yang memilih mengadopsi sistem ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan akurat. Mengapa asesmen adaptif berbasis AI dianggap sebagai inovasi? Asesmen adaptif berbasis AI merupakan inovasi karena merepresentasikan perubahan signifikan dari metode asesmen tradisional yang statis dan seragam. Dalam sistem tradisional, soal-soal ujian diberikan secara sama untuk semua mahasiswa tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan individu. Sebaliknya, sistem AI secara dinamis menyesuaikan tingkat kesesuaian soal berdasarkan respon mahasiswa secara real-time, mirip dengan algoritma adaptif seperti Computerized Adaptive Testing yang digunakan dalam tes standar seperti GMAT dan GRE. Analisis inovasi berdasarkan 5 karakteristik inovasi menurut Everett Rogers tahun 2003. Jadi, analisis berikut ini itu berdasarkan 5 karakteristik utama yang memenuhi tingkat adopsi. Yang pertama yaitu relative advantage atau keuntungan relatif. Inovasi ini memiliki keuntungan relatif tinggi dibandingkan asesmen konvensional. Bagi mahasiswa, sistem ini memberikan pengalaman belajar yang lebih adil dan kurang stres karena soal disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan retensi pengetahuan. Bagi dosen, data analitik yang dihasilkan memungkinkan identifikasi kelemahan siswa secara tepat dan cepat, memfasilitasi intervensi yang tepat waktu. Secara keseluruhan, ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi universitas hingga 30-50%. Yang kedua yaitu compatibility atau kesesuaian. Tingkat kesesuaian sedang hingga tinggi tergantung pada konteks budaya dan infrastruktur. Di Indonesia, di mana penggunaan teknologi daring semakin umum pasca pandemi COVID-19, sistem ini selaras dengan tren e-learning seperti platform Moodle atau Google Classroom. Namun, resistensi mungkin muncul dari dosen yang terbiasa dengan metode tradisional, karena sistem ini mengubah peran mereka dari penilai manual menjadi fasilitator data-driven. Kesesuaian dengan nilai pendidikan Indonesia yang menekankan keadilan dan aksesibilitas dapat ditingkatkan dengan integrasi budaya lokal seperti dukungan bahasa Indonesia. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas. Kompleksitas relatif tinggi bagi pengguna awam karena melibatkan pemahaman algoritma AI dan antarmuka digital. Dosen mungkin khawatir tentang validitas, apakah AI akurat, dan keamanan resiko kecurangan. Namun, dengan desain user-friendly dan pelatihan, kompleksitas dapat dikurangi. Studi Rogers menunjukkan bahwa inovasi dengan kompleksitas tinggi memerlukan dukungan teknis untuk adopsi cepat. Yang keempat, trialability atau kemampuan dicoba. Inovasi ini memiliki trialability yang baik karena dapat diuji dalam skala kecil, seperti pilot di satu mata kuliah atau fakultas. Universitas dapat menawarkan sesi demo atau uji coba gratis, memungkinkan dosen dan mahasiswa mengalami manfaat tanpa komitmen penuh. Hal ini mengurangi resiko persepsi negatif dan mendorong adopsi yang bertahap. Dan yang kelima yaitu observability atau kemampuan diamati. Observability tinggi karena hasil seperti peningkatan nilai mahasiswa atau laporan analitik dapat diamati secara langsung melalui dashboard sistem. Misalnya,
Dosen dapat melihat bagaimana sistem mengidentifikasi pola belajar yang membuat manfaat lebih terlihat dan meyakinkan. Ini dapat diperkuat dengan studi kasus atau testimoni dari pengguna awal. Perancangan strategi difusi. Strategi difusi inovasi dirancang untuk mengatasi resistensi dosen, kekhawatiran validitas, keamanan dan peran, dan skeptisisme mahasiswa, kebingungan terhadap sistem baru. Strategi ini mengacu pada tahap proses difusi inovasi Rogers dengan pendekatan bertahap, partisipatif, dan berbasis bukti. Strategi ini melibatkan kolaborasi antar tim manajemen, fakultas, dan mahasiswa dengan alokasi sumber daya seperti anggaran pelatihan dan tim dukungan teknis. Tahap yang pertama yaitu tahap knowledge, sosialisasi informasi tentang inovasi. Pada tahap ini, fokusnya adalah membangun kesadaran dan pemahaman dasar tanpa melaksanakan adopsi. Strategi ini mencakup tiga hal. Yang pertama, kampanye informasi multikanal. Yang kedua, pembentukan tim komunikasi. Dan yang ketiga, target audiens. Untuk kampanye informasi multikanal, universitas akan mengadakan penyelenggaraan seminar daring dan tatap muka workshop serta distribusi brosur melalui video edukatif melalui platform internal seperti LMS. Kemudian, untuk pembentukan tim komunikasi, bentuk tim yang terdiri dari ahli IT, dosen inovator, dan perwakilan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Gunakan media sosial universitas dan forum diskusi untuk membagikan infografis yang menjawab kekhawatiran umum seperti bagaimana AI memastikan keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu target audiens. Prioritas target audiens di sini merupakan dosen senior dan mahasiswa tahun pertama dengan target mencapai 80% kesadaran dalam 3 bulan pertama. Yang kedua merupakan tahap persuasion, pembentukan sikap positif terhadap inovasi. Nah, hal ini mencakup tiga. Yang pertama ada testimoni dan studi kasus, yang kedua alamat kekhawatiran spesifik, dan yang ketiga kolaborasi dengan influencer. Tahap ini bertujuan untuk membangun persepsi positif melalui bukti dan interaksi emosional. Testimoni dan studi kasus. Bagikan cerita sukses dari pilot program atau universitas serupa di Asia Tenggara, misalnya di Singapura dan Malaysia. Libatkan champions, dosen, dan mahasiswa yang telah mencoba sistem untuk berbagi pengalaman positif melalui webinar. Alamat kekhawatiran spesifik untuk dosen, adakan diskusi tentang bagaimana AI meningkatkan peran mereka, bukan menggantikan dengan demo keamanan data, misalnya enkripsi dan compliance dengan Undang-Undang PDP Indonesia. Untuk mahasiswa, gunakan gamifikasi seperti simulasi asesmen untuk menunjukkan pengalaman yang menyenangkan. Kemudian, kolaborasi dengan influencer. Libatkan pemimpin fakultas dan organisasi mahasiswa untuk mendukung serta kerjasama dengan pakar eksternal untuk validasi independen.
Selanjutnya, tahap implementation, integrasi inovasi dengan baik, meliputi 3 hal: pelatihan dan infrastruktur, monitoring dan penyesuaian, dan yang ketiga, manajemen perubahan. Tahap ini memastikan penerapan lancar melalui dukungan operasional, pelatihan dan infrastruktur. Adakan pelatihan intensif, modul online dan offline untuk dosen tentang penggunaan dashboard AI dan untuk mahasiswa tentang navigasi sistem. Memastikan infrastruktur IT siap termasuk akses internet, stabil dan integrasi dengan sistem universitas exciting. Monitoring dan penyesuaian. Bentuk tim implementasi untuk memantau penggunaan awal, mengatasi BUG dengan menyesuaikan berdasarkan feedback, integrasikan dengan kurikulum. Misalnya, gunakan data AI untuk rekomendasi kursus. Kemudian manajemen perubahan. Gunakan model change management seperti quarters 8 step untuk membangun urgensi dan merayakan keberhasilan awal. Selanjutnya, tahap kelima yaitu tahap confirmation, memastikan kelanjutan dan evaluasi rutin. Tahap ini fokus pada substansibilitas untuk mencegah penolakan pasca adopsi. Yang pertama yaitu evaluasi berkelanjutan. Lakukan survei rutin setiap semester dan analisis data menggunakan untuk mengukur kepuasan, efektivitas, dan dampak. Yang kedua, dukungan jangka panjang. Sediakan update sistem berkala komunitas pengguna untuk berbagai best practice dan reward. Untuk adopter setia, integrasi evaluasi ke dalam kebijakan universitas untuk memastikan komitmen institusional. Dan selanjutnya, adaptasi. Jika diperlukan, modifikasi inovasi berdasarkan evaluasi, seperti menambahkan fitur lokal untuk meningkatkan compatibility. Kesimpulannya, strategi difusi ini berbasis teori Rogers, dirancang untuk mengubah resistensi menjadi adopsi melalui pendekatan bertahap dan inklusif. Dengan implementasi yang tepat, asesmen adaptif berbasis AI dapat menjadi standar baru di universitas, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan memulai pilot kecil untuk membangun momentum dan evaluasi strategi secara periodik untuk penyesuaian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.